kiat-kiat sukses itu kan pada umumnya itu harus bekerja keras. Bagaimana kalau bekerja malas? Oh, kiat sukses itu kan bekerja keras. Betul. Kalau bekerja bagaimana cerdas. kalau kerja malas? Betul. Bisa nggak sukses gitu ya? Iya. Kalau bekerja cerdas bisa nggak bekerja bodoh? Oh, ini yang membuat gagal itu tambah pede. Tambah pede. Cakedel, sing penting wangi. Halo Pak Ganda. Halo Pak Jumala. Apa kabar? Baik. Koyo ora ketemu orang tahan. Pak Ganda. Yes. Kali ini kita punya topik yang sangat bagus. Ya selalu bagus tuh. Selalu. Dan Kendal, dibawakan oleh salah satu pembicara andalan kita. Topik kita kali ini iya ada hubungannya. Kan ada. Tapi yang jelas hubungannya sama sukses ya, diantaranya finance. Terus gini Pak Ganda, setelah saya amati, sukses itu tidak identik dengan pendidikan tinggi. Coba. Nyindir aku tau ya. Nyindir aku. Sampai pendidikan tinggi ya. Coba Pak Ganda, Thomas Alva Edison. Orang tahu sekolah ditokke. Terus Henry Ford. Orang tahu sekolah ditokke. Terus motivator top dunia Anthony Robbins. Itu konon SMA saja nggak lulus. Tukang kosek WC loh. Nggak identik dengan pendidikan tinggi dan topnya benar-benar top dunia. Dan kalau kita lihat sebaliknya, sing pendidikannya dur-dur banget, sajane ya ora sukses-sukses banget. Lalu apa sebenarnya rahasia di balik itu? Nah, ini penting ini diketahui oleh Sobat Kendel Pak Ganda. Betul. Yaitu membuat cara-cara sukses yang umumnya tidak dimiliki banyak orang. Harus menggunakan cara edan. Maksudnya anti mainstream. Jumlah sukses itu sedikit nek gak edan, gak keduman. Haram bae entek apa meneh sing halal. Oke. So, kita mesti anti mainstream, kudu beda dengan yang lain. Dan sudah kita sajikan hari ini akan kita bahas Gendeng Ways 212. Cara sukses itu harus gendeng, harus rada gila. Dan cocok kalau dibicarakan oleh Pak Edi. Namanya juga Edi. Itu singkatan, Bro. Apa, Pak? Edan sedikit. Lah kok 212 ora ora takokno dhewe kan penulis ya. Kita sampaikan lagi Pak Edi Susanto. Disapa lagi Pak Edi seperti biasa. Matur suwun Pak. Sobat Kendel. Sobat Kendel dimanapun Anda berada ya, dari Sabang sampai Merauke bahkan sampai ke luar negeri. Yes. Tentu. Ya. Bismillah, kali ini coba kita akan ya mencari ya, cara ya sukses yang tidak biasanya. Tidak biasa. Jadi yang sudah bosan dengan kiat sukses, yang sudah mendem bahasa Indonesianya mabuk ya. Sudah mabuk ya. Ngumpulin banyak kiat sukses tapi nggak sukses. Nah, itu faktornya kenapa? Ya. Gitu ya. Jadi Pak Ganda, Pak Jumala, ini nanti coba kita akan bedah ya, mengapa orang yang ya punya banyak kiat sukses justru tidak sukses. Punya ilmu juga ya, seperti yang saya utarakan di awal tadi ya. Ilmunya dhuwur, tetapi kok pengaruhnya kok rendah. Ya, nanti kita akan bahas mengapa. Ilmunya dhuwur ya. Ilmunya dhuwur. Ya, oke. Nah, mengapa orang yang punya kiat sukses itu justru tidak sukses? Yang kedua, bagaimana sih kita menggunakan kiat sukses itu dengan tepat? Dan yang ketiga itu nanti kiat sukses yang gendeng. Nah, ini jawabannya berupa cerita nih, Pak Jumala, Pak Ganda. Kenapa orang yang punya kiat sukses itu tidak sukses? Nah, ceritanya begini ya. Jadi ada seorang pengusaha yang sukses punya 2 orang anak gadis cantik-cantik, Pak. Nah kemudian sudah waktunya berumah tangga nih. Nah, kalau zaman dulu itu kan
Putri Raja Sayembara. Ya. Kalau ini juga hampir seperti itu ya, dibuka sayembara. Nah kemudian dibatasi itu. Nah, saya cerita ya. Nah ini jawaban mengapa orang yang punya kiat sukses justru nggak sukses gitu. Jawabannya cerita. Nanti disimpulkan ya. Oke. Nah kemudian batas akhirnya sudah selesai. Nah semua kandidat diundang datang ke sebuah gedung, dilakukan interview langsung sama si pengusaha dan kedua anak gadisnya tadi di ruangan tertutup. Dipanggil kandidat pertama. Kandidat pertama itu penampilannya sederhana sepertinya orang di show. Diinterview langsung, ditanya sama sang pengusaha tadi, berapa harta kekayaan Anda? Wih, langsung tanyanya gitu. Ya, berapa harta kekayaan Anda? Dijawab dengan mantap, 10 ekor sapi, 10 ekor kambing. 10 ekor sapi, 10 ekor kambing gitu. Nah, ternyata si bungsu putrinya ini bilang, Pak lumayan ya Pak ya, 10 ekor sapi, 10 ekor kambing gitu. Nah kemudian dilanjutkan sama sang pengusaha, ini anak saya yang sulung ini itu suka main game. Apakah kamu suka main game juga? Iya. Gamenya apa? Super Mario. Apa itu Super Mario? Nama game. Asik Pak. Saya juga suka sama Super Mario gitu. Nah kemudian saya Pak Ganten yang tanya, si gadisnya tadi nanya, dalam 1 tahun berapa peningkatan harta kekayaan Anda? Berapa ekor ya jumlah sapi dan kambing Anda yang baru? 20. Peningkatannya? Iya, peningkatannya. Terus si gadis itu berdiri, Pak saya mau Pak jadi istrinya dia. Yang gede. Terus pengusahanya bilang, oke, saya ngikutin kemauan anak saya saja, silakan Anda sama putri saya keluar, silakan makan-makan dulu, tentukan hari pernikahan. Digandeng itu si laki. Lah kandidat yang di luar itu ada Pak, ada yang kelihatannya orangnya pintar, pakainya jas Pak. Dia pemburu kiat sukses Pak. Langsung pemburu kiat sukses. Yes, langsung ditanya, kok kamu berhasil memboyong anak pengusaha itu? Gimana itu kiat suksesnya? Wah pertanyaannya gampang. Jawabannya apa? Jawabannya adalah 10 Super Mario 20. Dihafal Pak jawabannya. 10 Super Mario 20. Siap gitu kan. Kenapa? Ini pemburu kiat sukses. Pemburu kiat sukses dia udah tahu jawabannya kan. Padahal tadi ditanya, soalnya gampang-gampang kok. Apa jawabannya? Gitu kan. 10 Super Mario 20 dihafal kayak Pak, wah hafal banget. Giliran dia dipanggil, langsung interview. Pengusahanya takon, berapa jumlah keluargamu? 10 ekor sapi, 10 ekor kambing. Wow, sang pengusaha sama anaknya pelungu. Jumlah keluargamu 10 ekor sapi, 10 ekor kambing. Oh gitu. Oke, saya lanjutkan. Si pengusahanya nanya lagi, kalau nanti kamu benar-benar jadi menantu saya, kamu akan panggil saya apa? Super Mario. Mulai marah nih. Pak sabar. Anaknya bilang gitu. Terakhir Pak saya nanya, Mas kalau nanti Anda jadi suami saya, berapa sih anak minimal yang pengen kamu miliki? 20. Enggak mau Pak. Iya. Terus saya enggak mau Pak sama orang ini gitu. Terus sang pengusaha, Anda dengar sendiri, anak saya tidak mau, dan saya yakin tidak ada seorang pun wanita yang mau menerima Anda. Anda silahkan keluar, hanya ada satu tempat yang bisa menerima Anda, yaitu rumah sakit jiwa. Nah, itulah jawabannya. Mengapa orang yang punya banyak kiat sukses itu malah tidak sukses? Kenapa kira-kira Pak Ganda? Dia ngapalan. Good. Soalnya berubah, jawabannya dia hafalin. Jawabannya tidak berubah. Gitu. Nah banyak sekali ya kita mendapatkan kiat sukses dari buku, dari seminar dan dari berbagai macam sumber, tetapi tidak pas dengan persoalan situasi, kita. Kondisinya, persoalannya nggak pas. Betul. Yang harusnya dilakukan adalah nanya, tadi pertanyaannya apa ya? Saya ditanya harta kekayaan, saya ditanyakan game kesukaan saya ditanyakan peningkatan harta kekayaan saya, bukan jawabannya. Dan ingat ya, yang tahu persis, tahu detailnya permasalahan kita itu siapa? Kita sendiri. Makanya konsultan yang bijaksana itu selalu bertanya, menggali. Jadi ini persoalan intinya apa? Dokter itu selalu mendiagnosa, langsung disuntik jedut gitu. Tapi akar masalahnya dulu. Kadang ya dokter aneh juga Pak. Yang sakit matanya disuntik bokongnya. Lah iya. Kenapa ya? Itu misteri.
Sering Gunung Merapi. Lah apa Bapak kepingin? Suntik matanya ya. Sama saja orang-orang wudu, Pak. Iya. Orang wudu itu kenapa? Sing ngentut iku ning bumi kok sing dirawat. Ya. Oke, jadi begitu tadi. Ya. Kenapa kiat sukses itu tidak membuat orang sukses? Karena aplikasi penempatannya itu keliru, tidak pas. 1000 orang ikut seminar, pasti dikasih kiat yang sama oleh satu pembicara. Hanya segelintir yang sukses. Padahal persoalannya beda-beda kabeh ya. Betul, hanya segelintir yang sukses, yaitu mereka yang sudah berhasil melakukan adaptasi. Jadi bagaimana ATM itu termasuk adaptasi kan? Termasuk. Jadi kiat sukses itu diperlakukan bukan makanan siap saji langsung dimplok. Iya. Tapi dia bahan yang harus dimasak. Iya. Oke. Gitu. Daripada kita kulaan kiat sukses, dikumpul-kumpulkan, lebih baik kita pahami, detailkan sampai mendalam, meluas persoalan kita. Nanti pasti ketemu kiatnya sendiri. Iya. Itu. Ini hubungannya dengan gendeng wis apa nih? Iya, oleh karena itu kalau misalnya kita sudah sering terima kiat, ya kemudian kita praktekkan nggak berhasil, berarti kiat tersebut itu bisa kita rubah 180 derajat, bisa kita putar balik. Oke. Misalnya ya, jadi kiat-kiat sukses itu kan pada umumnya itu harus bekerja keras. Bagaimana kalau bekerja malas? Oh, kiat sukses itu kan bekerja keras. Betul. Kalau bekerja Bagaimana cerdas, kalau kerja malas? Betul. Bisa nggak sukses gitu ya? Iya. Kalau bekerja cerdas bisa nggak bekerja bodoh? Ini balik anu lagi Pak. Paradok. Paradok? Kok anekdot? Paradoks. Iya, paradok. Kan air dibilang gendeng juga, bos, bekerja malas dan bekerja bodoh. Nah, dan itu gendeng wis itu. Iya, gitu. Tetapi ingat ini ibaratnya itu untuk orang yang usianya 40 plus. Bukan 40 di bawah. Iya. Nanti bisa benar-benar gendeng beneran. Karena sebetulnya gendeng ini adalah istilah lain dari cerdas. Betul nggak? Bisa seperti itu, cerdas bagi mereka yang memang sudah ya melampaui hitam dan putih. Iya. Pokoknya si rambutnya putih. Berarti ini ya khusus ya. Harus dipahaminya dengan cara yang cerdas. Betul. Karena ini paradoks. Iya. Ya. Nah, satu contoh lagi ya. Misalnya tadi ya, bagaimana kiat sukses yang gendeng. Satu ya, gagal tambah semangat. Gagal tambah semangat. Yang kedua, gagal tambah percaya diri. Gagal tambah percaya diri. Nah, itu. Biasanya nek gagal itu kan down ya. Betul, ini tambah pede. pede. Gagal tambah terus trauma, nggak pede. Betul. Nah ini gagal kok tambah semangat. Pede, tambah percaya diri. Gagal kok tambah pede. Tambah semangat. Paradok lagi bro. Pokoknya beliau ini master paradok. Master paradok ya. Iya. Oke. Mulai gagal tambah semangat ya. Oke, good ya. Jadi yang namanya Tuhan itu pasti maha mengetahui, maha adil ya. Tahu persis bahwa manusia itu dia punya batasan kegagalan. Pasti gitu kan. Jadi akhirnya dibatasi. Orang itu ya tidak mungkin selamanya akan gagal. Tapi prakteknya banyak orang yang tetap gagal. Nah, akhirnya dibatasi. Itu yang disebut dengan kuota kegagalan. Thomas Alva Edison itu punya kuota kegagalan 10.000 kurang 1. Kolonel Sanders punya kuota kegagalan itu 1008 karena 1000 ke 9-nya itu dia meledak resepnya. Insinyur Soekarno itu juga punya kuota kegagalan. Sayangnya di Indonesia kadang statistiknya itu kurang bisa teratur gitu. Jadi Insinyur Soekarno itu dia harus dibuang di penjara, itu dihabiskan dulu. Biar apa? Biar jadi RI1. Thomas Alva Edison biar apa? Biar bisa menciptakan bola lampu. Kolonel Sanders biar apa? Biar bisa membumingkan KFC. Itu jadi setiap orang itu punya kuota kegagalan, punya jatah orang kegagalan. terdekat kita orang Semarang tapi orang top Indonesia almarhum Priges. Ya, Pak itu Priges. punya kuota kegagalan 200 tulisan. Itu 200 tulisan. 201 boom gitu. Jadi beliau ketika berhenti di angka 200 ya sudah tidak akan dikenal oleh orang sebagai budayawan dan seterusnya. Gitu. Nah, sekarang Pak Ganda, Pak Jumala, tahu tidak berapa kuota kegagalan Pak Ganda? Berapa Pak kira-kira Pak? Tahu enggak? Aku enggak saya hitung, tapi beberapa kesuksesan sudah lewati kuota kegagalan siapa?
Tidak ada yang tahu, Pak. Iya, benar. Tidak ada yang tahu. Itu bagian dari. Karena itu harus dijalani terus. Betul. Itu bagian dari takdir. Tidak ada yang tahu. Nah, yang bisa kita lakukan, yang tahu persis adalah ketika pengen sukses semudah cuman mungkin. Gagal ini gini Mbak. Kalau tadi contoh-contoh itu berarti kan kayak tadi apa? Thomas Alva Edison sekian kali. Menemukan bola lampu ini, tadi. Maksudnya pribadinya orang ini, gitu. Kalau misalnya tadi saya tanya ke saya ya, berapa kali kegagalannya, itu berarti kan saya ini berarti harus melakukan apa yang jadi goal saya tuh, ya, gitu kan? Iya. Nah misalnya tidak ada goalsnya nggak tahu tuh gagal apa enggak. Iya betul. Jadi ketika tidak punya goal, tidak tahu gagal apa tidak, tapi sudah pasti dia gagal. Nah iya. Karena nggak punya tujuan. Nah iya, makanya kan mencapai goalsnya itu yang dihitung kegagalan atau suksesnya gitu, betul nggak? Betul. Jadi disebut sukses itu karena punya goal. Nah, iya. Gitu. Setuju. Goal. Tahapan pertama sukses itu adalah mencapai goal. Ya. Nah, kemudian mengembangkan goalnya lagi dan terus sehingga sukses itu adalah sebuah pertumbuhan. Ya. Nah, makanya kan Pak ditanya tadi, kalau sampai nggak tahu berarti orang itu nggak punya goals. Betul. Gitu kan, karena nggak ngitung nanti aku kudu kae melewati, aku pernah ditolak. Itu 1000 kali, aku pernah gagal. Karena tadi adanya goal tadi ya, Pak ya. Betul. Gitu. Pak Edi, kalau di sales itu ada kuota kegagalan loh, Pak. Dan itu diketahui loh, Pak. Dari mana? Dari statistik jualan, Pak. Nah, ya kan ada goalnya, Pak. Target. Jadi begitu saya 10 kali gagal, satu mesti goal. 10 kali ditolak, satu kali ada beli. statistiknya, Pak. Iya. Ya kan goalnya target jualan tadi, Pak. Gitu. Betul. Ya, jadi 10 kali ditolak, yang 11 mesti beli. Itu dari dari data dia yang sudah di pengalamannya. Jadi ketika paham seperti itu, orang itu akan semangat. 10 wis entar tinggal siji. Kayak wis jam 12 bengi ora urusan. Sekarang ya. Gagal justru semangat. Gagal justru semangat. Kenapa? Karena dia paham ketika dia gagal akan berkurang kuota kegagalannya. Yes. Sampai suatu saat habis dia akan berhasil. Karena dia paham setiap kegagalan itu mengurangi kuota gagalnya. Betul. Sehingga kalau kita perhatikan Pak Ganda, Pak Jumala, kalau ada ada jasad yang masih muda, masih membujur, yaitu kemudian dia miskin, ya berarti ini orang belum menghabiskan jatah atau kuota kegagalannya. Artinya apa? Dia actionnya itu 0. Ya nggak ada action. Jadi sebenarnya yang namanya gagal itu tidak ada. Yang ada itu adanya feedback. Oh ini orang betul. Tak tawarin seperti ini dengan bahasa seperti ini dia menolak, saya akan ganti bahasa. Iya. Ini karena orang tolakan itu sebetulnya bukan gagal. Itu bukan. Feedback. Feedback betul. Nah, orang yang nggak action tadi kuotanya awet. Ada di gudang terus. tapi bukan kuota kekayaan itu ya. Bukan kuota kegagalan. Gagal. Makanya orang sukses itu segelintir kenapa? Karena itu tadi harus melewati fase-fase penghabisan kuota kegagalan tadi. Melewati dapat aku wani peri. Betul. Orang malas, Pak. Betul seperti itu. Dan mayoritas orang malas, Pak. Makanya sukses itu hanya segelintir. Karena dia tidak tahan untuk melewati kuota kegagalan. Betul. Karena gagal itu kan malu. Gagal itu ya sakit dan seterusnya. Ya, tetapi kalau paham, betul. Tapi kalau sudah berhasil ya gagal. Ya, jadi kalau pengen sukses semudah mungkin, kuncinya cuma satu, habiskan kuota kegagalan Anda secepat mungkin. Sedini mungkin. Kuota kegagalan Anda secepat mungkin. Sedini mungkin. Sedini mungkin. Karena itu kalau Anda gagal justru makin semangat karena makin cepat kuotanya habis. Dapat. Kalau sudah habis berarti berhasil. Dengan catatan ketika gagal harus dapat pelajarannya. Jangan dendam, awas kamu menolak saya. Tak pelet. Ada learning. Jangan kok ditolak kenapa? Kan begitu. Termasuk kalau melamar ditolak kok kenapa? Kan begitu. Jangan nanti disantet. Kenapa ditolak? Nah, akhirnya dia pasti akan bisa memulai dengan semakin baik. Itu artinya kenapa kuota kegagalannya habis, karena dia setiap kali penolakan dia akan semakin baik dalam tindakannya. Semakin baik. Betul gitu. Atau dengan bahasa yang lain itu ya
yang namanya gagal itu sudah bosan menyapa dia, akhirnya pergi semua. Tapi ya tadi pas habis itu sudah gagal ya, itu sudah habis. Sudah habis, betul. Nah itu kalau gagal semangat Pak Ganda. Ya. Nah sekarang kalau gagal malah pede gimana? Good. Ya. Jadi memang kebanyakan orang itu ketika dia gagal itu pasti minder. Nah, gagal pasti minder. Pasti minder. Ini pembeda antara orang yang menang dan orang yang kalah. Kalau orang yang kalah itu dia gagal kapok. Trauma Pak Ganda. Tapi kalau orang yang menang dia gagal itu justru tidak kapok, penasaran. Gitu. Contohnya sama-sama jualan, ini sudah ditolak 10, males susah jualan, ini produk nggak laku, atau ini orang-orang sekitar sini nggak butuh, males kapok dia, nggak mau lagi. Nah tetapi kalau orang-orang yang menang, dia justru ditolak, penasaran, kenapa ya kok nggak jadi beli ya? Kenapa kok belum ada yang beli ya? Kenapa pada nolak ya? Nah, kemudian dia akan melakukan pendekatan baru lagi. Waktunya dibuat berbeda, cara ngomongnya dibuat berbeda, bahasanya dibuat berbeda. Mungkin urutannya di beda, yang awalnya ini di bawah ini jadi tengah, akhirnya di awal dan seterusnya. Kalau yang di bawah mungkin juga berbeda ya? Betul, gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya di samping tadi kuotanya sudah mulai habis, ketemu dengan orang yang tepat, dia pendekatannya makin baik karena dia selalu belajar dari kegagalan tadi, maka akhirnya closing. Mantap. Ini yang membuat gagal itu tambah pede. Betul, karena setiap kali gagal dia itu penasaran dan mencari ilmunya di mana. Kok bisa ditolak kenapa ya? Kok bisa nggak beli kenapa ya? Kok tadi sudah tinggal bayar nggak jadi kenapa ya? Nah ini yang membuat gagal tambah pede. Kenapa? Setiap gagal dapat ilmu, setiap gagal dapat hikmah, setiap gagal tambah pengetahuan baru, sehingga bisa memulai dengan lebih baik lagi, sehingga hasilnya akan lebih sukses lagi. Pak Edi, kalau gagal terus trauma atau gagal terus malu, ini dimiliki juga oleh orang yang sukses nggak? Dimiliki juga. Trauma itu dimiliki juga. Dimiliki, gitu. Ngatasinya di mana tuh? Ngatasinya datang ke Pak Jumala. Betul. CTC saja. Iya. Jadi namanya manusia itu berbeda dengan robot. Ya, bukan berarti kalau namanya manusia yang sukses atau seorang pemenang itu softwarenya itu positif semua, ada negatifnya. Ada yang negatif juga. Ada negatif juga. Tinggal bedanya itu tadi, kalau orang yang kalah ketika dia gagal kapok, berhenti, gitu. Itu aja yang membedakan. Orang yang sukses itu dia ketika gagal memulai lagi, tapi dengan lebih baik. Meskipun tadi kena rasa malu. Betul. Jadi tetap dimiliki juga oleh orang sukses, Pak, malu. Cuman cara ngatasinya berbeda. Orang gagal begitu malu, kapok. Nah itu ya Pak Edi ya. Sama seperti misalnya orang yang berani. Orang yang berani itu bukan berarti yang tidak punya rasa takut. Gitu. Setuju. Orang yang berani itu adalah orang yang tetap bertindak meski takut menghantuinya. Wah, mantap. Dialah mengendalikan rasa takut tadi. Tapi kalau penakut itu yang dikendalikan oleh rasa takut. Jadi tindakannya itu bisa melampaui rasa takutnya. Betul. Saya sendiri kadang tidak yakin kalau misalnya ini saya mau prospek orang itu berhasil, tetapi tetap saya lakukan walaupun tidak yakin. Mantap. Kenapa? Karena nanti dari kegagalan tadi kita bisa belajar. Tapi kadang ternyata aku ora yakin kok closing. Cocok. Tapi kalau kita tidak melakukan sudah pasti gagal. Pasti gagal, ya. Betul. Kadang malah saya terlalu yakin katanya nggak closing kan. Akhir teguran kali gitu. Gitu. Tapi bedanya di situ kadang yakin tidak yakin ya kita harus melakukan tadi karena punya goal. Betul. Yang penting wani. Betul. Bagus sekali nih. Yang penting wani. Jadi nyali itu bisa jadi pembuka gembok dari kemampuan. Tanpa nyali kemampuan sehebat apapun nol. Contoh Pak Ganda. Pak Ganda itu pasti gampang sekali berjalan di atas papan selebar misalnya 50 cm Pak ya. Jalan tuk. Tapi kalau papan selebar 50 cm tadi dinaikkan ke gedung 100 meter masih berani Pak? Masih mampu? Gak wani aku. Pak Ganda mampu berjalan di atas papan tadi. Jangankan berjalan, lari saja mampu. Lari aja berani.
Karena papannya hanya berapa senti tadi? 50 senti. Lebarnya 50 cm tapi taruh di lantai. Oh, yang Melayu. Ayo, mampu kan? Dan mampu dan tidak jatuh ya. Mampu. Tetapi ketika papan itu dinaikkan ke gedung 100 meter tingginya, kemampuannya hilang. Kenapa? Nyalinya sudah nggak ada. I see. Cocok. Tapi beda lagi kalau misalnya Pak Ganda terlilit utang 500 juta, biso ning kono ora biso wani 1M. Berani nggak, Pak? Berani nggak, Pak? Iya. Ya aku wani Pak, aku mati ora apa-apa, sing penting bebas utang, anakku sih ono cucu 500 juta. Tapi nek lolos 1M. Iya lolos 1M, tapi harapan bojo meneh ya. Nah itu tadi betul. Sing penting wani, nyali adalah nyali penting. Membuka gembok kekuatan kita. Pembuka gembok kekuatan. Kalau nggak punya nyali justru jadi gembok kekuatan kita. Kita berjalan di atas papan selebar 50 cm itu punya kemampuan, mampu dinaikkan ke atas 100 meter karena tidak punya nyali jadi tidak mampu. Tapi nyalinya bisa ditekan lagi 1M hadiahnya. Bisa ndak bisa hidup atau mati. Berani? Berani ya. Saya masih mikir-mikir. Mikir loh. Lomba ini siapa sih ada? Apa ono itu? Kalau orang kurus cenderung berani Pak ya. Soalnya ramen tuh ya. Padi. Terus 212 itu. Oh iya itu. 212 itu. Seru nih 212. Oke, good. 212 itu kan terinspirasi dari dulu ya film tahun 2002 tahun berapa ya? Wira Sableng tuh ya. RCTI itu ya. Sebelumnya kan ada novelnya juga ya, Bastian Tito itu kalau nggak salah ya. Cuma filosofinya kan ya gendeng kan Sableng kan gendeng ya. Wiro Sableng, Sito Gendeng. Sito Gendeng ya. Sito Gendeng itu benar. Ya, oke. Cuma filosofinya 212 saya dengan Bastian Tito itu beda. Coba di browsing filosofi 212 versinya Bastian Tito apa. Nah kalau versinya saya begini, dua persepsi yang berbeda ya di dalam melihat atau mengalami satu realitas atau kejadian yang sama akan menghasilkan dua aksi atau tindakan yang berbeda. Dua persepsi yang berbeda di dalam menyikapi kejadian yang sama akan menghasilkan dua tindakan yang berbeda. Betul. 212. Betul. Wah, iya. Tes. Jadi kalau paham filosofi 212 dan mempraktekannya, suami istri yang bertengkar itu jadi nggak bertengkar lagi. Kemudian apa? Bahkan orang yang bertinju nggak jadi bertinju ya. Orang yang tabrakan di jalan raya jadi nggak bertengkar lagi. Ya kenapa? Karena bisa memahami realitas yang bisa memahami ya satu realitas yang sama tadi dengan dua pemahaman yang sama alias utuh. Iya. Gitu. Nah, satu contoh misalnya begini ya. Kalau misalnya kita punya anak ya di sekolah itu nilainya itu tidak bagus kalau ujian remedi terus. Ya. Nah, kalau kita hanya melihat satu realitas saja atau kita punya satu persepsi saja, anak saya itu kok sudah saya leskan, bayar mahal, kok hasilnya kok cuma segitu, kan kecewa. Tidak coba melihat ya persepsi yang lain, gitu. Nah, persepsi yang lain misalnya begini, ya, ketika anak kita itu ya ujian atau ulangan matematika soalnya 10 dapat nilai 5. Nah, kebanyakan orang tua mengatakan begini, piye to Le, kok bijine 5 wis dileske ngono lho. Kenapa? Karena orang tua itu mayoritas melihat 5 jawaban yang salah. Oh gitu. Coba ada nggak Pak Ganda yang mengatakan begini, anaknya datang bawa nilai 5, ujian matematika soalnya 10. Le, kamu hebat. Anaknya kaget. Lo hebatnya di mana Pak, nilaiku 5? Lah kamu bisa jawab 5 soal betul semua. Betul nggak Pak Jumala? Betul nggak Pak Ganda? Iya. Nggak mengada-ngada tuh. 5 soal betul semua. Betul semua kamu. Padahal soalnya 10. Tapi yang dikatakan kepada anaknya tuh 5 loh, Le, ini sebenarnya kabeh. Nah, begitu. Keren ya? Iya. Keren banget sih. Satu realitas, anak kita ulangan matematika nilai 5. Dua persepsi. Ya, yang satu itu fokus kepada 5 jawaban yang salah, yang satu fokus kepada 5 jawaban yang benar. Dua tindakan, Le piye Le, kok wis dileske kok bijine 5. Tindakan yang kedua, kamu hebat Le.
persepsinya beda, tindakannya beda. Betul. Betul. Nah, ini yang persepsi hebat itu prakteknya kalau ke pernikahan seperti ini. Ada nenek-nenek ditanya. Nenek usianya itu 95 tahun. Itu rumah tangga apa itu? Enggak cerai sama si kakek. Nenek kok hebat sih sampai rumah tangga 90 tahun lebih gitu. Apa kakek enggak punya kekurangan? Wah, banyak. Sebanyak apa? Hitung bintang di langit. Tuh, kekurangan kakek di situ. Iya. Gitu. Nah, terus kakek punya banyak kelebihan enggak? Enggak ada. Cuma satu, kayak matahari. Lah kok bisa, Nek? Kok iso langgeng? Iso langgeng, kakek cuma punya satu kelebihan, banyak kekurangan. Jawabannya kira-kira apa? Karena satu kelebihan itu seperti matahari, ketika sudah terbit semua bintang itu hilang. Semua kekurangannya lenyap ketika matahari terbit ya. Mantap, luar biasa. Nah, itu persepsi nenek itu perlu dicontoh. Iya. Nah, persepsi lagi seperti ini ya. Biasanya kalau banyak cerita, banyak contoh orang bisa mengenal Pak tentang filosofi 212. Ya. Jadi di kampung itu ada nenek yang hampir 20 tahun tidak pernah senyum, Pak. Nggak pernah senyum gitu. Jadi semua psikolog, psikiater gitu kan, pemuka agama tuh nggak bisa ngobatin itu, Pak. Gitu. Ternyata yang bisa ngobatin itu orang gendeng, Pak. Nah, ditanya, Nek, apa yang membuat nenek itu kok sedih gitu? Nah, bagaimana saya tidak sedih? Yang nanya si gendeng tadi, Pak. Oh, si gendeng tadi. Gitu. Bagaimana saya tidak sedih? Saya itu cuma punya 2 anak, gitu kan. Yang satu itu kerjaannya itu ojek payung, yang satu jualan es dawet, gitu. Nah, setiap kali musim kemarau, itu saya ingat anak saya yang ojek payung, dia nggak dapat duit, saya sedih, gitu. Di musim kemarau, saya ingat anak saya yang ojek payung nggak dapat duit, sedih saya, gitu. Anak istrinya mau dikasih makan apa, gitu. Lah pas ganti musim di penghujan, gitu, saya ingat anak saya yang jualan es dawet nggak ada yang beli, saya sedih lagi. Jadi sepanjang hidupnya itu sedih terus. Lagi delok sing eleke. Betul. Nah, si gendeng tadi itu bilang gini, Nek, kalau musim penghujan itu nenek yang diingat adalah anak nenek yang jualan es dawet. Ojek payung. Ojek payung. Sementara kalau di musim kemarau nenek yang ingat dilihat sing ojek sing es dawet. Oh iya. Sejak saat itu si nenek itu selalu tersenyum. Baik kemarau maupun penghujan, karena tadi memiliki cah gendeng tadi. Cah gendeng apa cah kendel? Cah kendel. Karena tadi memiliki 2 persepsi ya. Jadi kalau kita ya ketemu satu realita, kita itu minimal punya 2 persepsi. Itu ya nanti insya Allah kita akan sukses. Jangan satu persepsi loh. Gitu. Kita perlu bekerja keras, juga perlu bekerja malas. Cuma nanti perlu didalami. Kita perlu menjadi orang yang cerdas, juga perlu menjadi orang yang bodoh. Itu kan hanya sebenarnya label saja sih. Sejatinya ya nggak seperti itu. Itu punya 2 persepsi. Jadi kalau kita, saya ternyata orang bodoh, dibodoh-bodohin orang nggak akan marah. Tapi kalau kita cuma satu persepsi, orang pintar kok dibodoh-bodoh, emang kamu pinternya gelarmu itu sampai mana? Begitu, kuliahmu di mana? Begitu. Tapi kalau boleh sedikit saya plesetkan, Pak, cerdas itu detail. Detail ya. Bodoh itu simple. Nah, itu kan dua-duanya penting tuh, Pak. Penting sekali, betul. Suatu saat kita perlu detail, tapi suatu saat juga usah terus sak bendino detail. Simple aja gitu ya. Mungkin ya. Betul. Tadi dibilang suatu saat itu berarti kan tinggal nanti kapan. Tempatnya juga begitu. Detail sama simple. Luar biasa. Masih ada lagi, Pak, 1, 2. Yang penting, Pak, di dalam Pak, konsep buka acak aja. Buka acak aja nanti mungkin ini di penghujung waktu ya. Baca kalimat apa? Buka acak saja. Biasanya kadang orang keharmonisan internal dalam diri akan tercipta jika pikiran, perasaan, dan tubuh melaksanakan kehendak Tuhan dan menjadi wakilnya di dunia. Khalifatullah fil ard. Edi Susanto. Gimana maksudnya? Tahu lagi? Keharmonisan internal dalam diri akan tercipta jika pikiran, perasaan, dan tubuh melaksanakan kehendak Tuhan. Bahasanya kayak fikih ya.
Oke, maksudnya gimana nih? Itu maksudnya gimana? Oke, good. Aku wong Jawa. Oh, ini nanti tambahan gitu kan. Jadi kalau kita salah mempraktekkan kiat sukses, ya pasti nanti kita gagal. Nah, daripada mengumpulkan kiat sukses, nanti kita harus berpegang pada prinsip kehidupan. Nanti orang Jawa itu ada prinsip kehidupan yang saya pegang dua, nanti saya jelaskan, sama tadi membahas keharmonisan internal, Pak ya. Yang pertama itu becik ke titik, Allah ketoro. Yang kedua ngunduh wohing pakarti. Nah, ini sebelum saya jelaskan prinsip ini yang bisa jadi pegangan, artinya ini diterapkan di mana saja, kapan saja, ini tetap relevan. Tapi kalau kiat sukses enggak. Kalau kiat sukses enggak. Zamannya dulu saya belum ada internet, itu efektif sekali membagi brosur dari rumah ke rumah. Itu kiat sukses zaman dulu. Sekarang udah enggak relevan. Nah, gitu. Nah, tapi kalau becik itu kalau ketoro tetap relevan. Kemudian tadi ngunduh wong pakarti juga tetap relevan. Nah, kemudian tadi keharmonisan diri antara tubuh, pikiran, dan perasaan itu nanti bisa menjadi wakil Tuhan. Jadi ini juga ada filosofi Jawa yang katanya keharmonisan diri itu tentang pasrah. Pasrah itu pasif tidak, Pak Ganda? Pasrah. Oh, Jawa itu bukan pasrah, ntrimo. Sorry, ntrimo. Kowe pasif apa tidak, Pak Ganda? Tidak, oke. Ini orang trimo ya berarti tambah ora pasif meneh. Orang trimo ora pasif. Trimo ora pasif, trimo. Ngamuk, Pak Ganda. Jadi trimo itu pasif di dalam lahirnya. Batinnya pasif di dalam lahirnya karena tidak protes. Tapi batinnya itu aktif. Nah, ntrimo itu artinya apa? Menyelaraskan kehendak diri dengan kehendak ilahi. Iku ntrimo. Susah loh, makanya aktif di batin harus menyelaraskan diri. Aku karep pengen ini, Gusti Allah karep pengen ini. Maksudnya tuh gini, Pak, ntrimo tidak pasif saya tidak ya. Karena ya kita tuh jangan pasrah bongkoan gitu aja gitu loh. Betul. Kalau saya ya. Tapi ntrimonya ini ya hasil akhirnya Tuhan yang menentukan. Tapi kita harus tetap aktif. Makanya saya nggak ngomong tidak. Ya betul. Ya oke. Saya jalani soalnya itu, Pak. Iya, oke. Good, fleksibel ya. Good. Tetap milih terus. Good ya. Jadi kan tahapan-tahapannya kita ntrimo itu sudah tahapan paripurna, Pak. Ketika kita melakukan sebuah aksi atau kita hidup ya. Tahapan pertama adalah memulai dengan ikhlas. Ikhlas itu berarti sudah dihilangkan aku ku sopo, aku bisa opo dan sebagainya. Sudah, ini yang bertindak adalah Tuhan. Ini media saja. Saya, cara, strategi, ilmu dan sebagainya media saja. Semua itu adalah sebuah sandiwara di mana ya kita hanya sebagai sebuah aktor yang digerakkan oleh sang sutradara yaitu Tuhan. Itu ikhlas. Egonya itu sudah coba dihilangkan. Iya, walaupun suatu saat kadang ego itu perlu ada juga, Pak. Contohnya apa? Dia istriku. Kowe mangku, aku tak ngasah golok. Istriku kan ego punya aku kan begitu kan gitu. Tapi pas giliran anaknya sing dipangku tunggu matur nuwun. Nek bojone sing dipangku masa kalau ego itu ya. Oke. Nah, jadi ketika misalnya memulai bisnis atau memulai pekerjaan ikhlas. Ya, iki keberhasilan ini dan sebagainya itu ya cuma kita media. Allah Tuhan yang menggerakkan, yang menjadikan. Kemudian setelah ikhlas tadi ya, kita jalani dengan penuh rasa syukur. Rasa syukur. Kalau rasa syukur itu bahkan kita kena musibah pun bisa bersyukur, Pak. Gitu. Jadi syukur itu tidak hanya ketika kita terima nikmat, kena musibah pun bisa bersyukur. Dulu sudah saya contohkan, saya ketika alhamdulillah pengantar rezeki tukang tambal gigi atau dokter gigi. Kendaraan bocor, alhamdulillah pengantar rezeki. Ada tukang tambal ban. Kita jalani dengan penuh rasa syukur. Gitu. Artinya apa? Kadang kita apa yang Rasulullah wah kok kayak ini ada orang yang ketika ada dalam posisi kita itu sudah sangat bersyukur. Wah kerja kok ngene gitu. Nah itu ya. Jadi sabar. Kemudian berikutnya itu tawakal. Tawakal itu ya sudah pokoknya itu diberi apapun kita harus bisa mengambil sisi positifnya. Dan yang berikutnya nrimo kowe jebune karepe Tuhan kowe ngene karepku ngene berarti aku mengkoreksi karepku gitu sih. Itu yang disebut dengan mengharmoniskan diri dengan
pikiran. Sehingga ketika kita bisa nerimo, kalau bahasa Arabnya itu ridho, kita akan menjadi diri kita yang sesungguhnya. Jadi kalau saya itu dulu waktu 3 perpajakan itu gagal, saya harus nerimo, harus ridho. Kemudian S1 psikologi saya gagal, saya harus nerimo, harus ridho. Agar apa? Ternyata saya diarahkan Tuhan agar apa? Bisa memulai usaha dan bisa menulis buku. Kalau mungkin saya lulus D3 perpajakan, ya mungkin ya kerja di Dirjen Pajak dan sebagainya, sudah belum tentu bisa nulis buku, belum tentu bisa bikin bimbel. Belum tentu bisa menginspirasi banyak. Begitu. Itu terima. Ya, terima mengharmoniskan kehendak diri dengan kehendak Tuhan. Bukan berarti tadi Pak Ganda betul pasrah bongkoan. Terus tidak melakukan apa-apa. Tidak gitu. Kita terima itu, kemudian kita melakukan perbaikan diri. Jadi kita melakukan aksi. Ikhlas dulu tuh, Pak. Ikhlas, syukur, tawakal, ridho. Ridho atau terima wong Jawa. Ridho atau terima. Ikhlas, syukur, tawakal, ridho. ISTR ya. Iya. ISTR ya. Iya, kurang i jadi istri loh, jadi kan bisa tambahin singkatannya enak. dulu mau tak kasih nama anak saya itu Tawasuki. Tawasuki itu kayak orang Jepang ya. Tawasuki itu singkatan, Pak. Tawasuki. Apa? Tawakal, syukur, ikhlas. Tawasuki. Atau isuk tawa, ikhlas, syukur, tawakal. Tapi iso kok Pak Ganda. Ditambahi i bisa kok. Apa? Pertama kan ikhlas, syukur, tawakal, ridho, inspiratif. Jadi maksudnya kalau sudah mampu melakukannya, ojo dipek dhewe rek, tularke wong liya. Iya, jadi enak. Lo istri enak ya. Itu istri loh ya. Iya. Istri berarti inya inspiratif tadi ya. Oke. Jadi sudah bisa sudah bisa 4 tadi. Itu durung menjadikan inspiratif. Dia itu belum menjadi hebat kalau dia belum bisa menginspirasi. Iya. Nah, swarga budal dhewe ya ngejak kanca gitu ya. Betul. Sama seperti ada ya pendeta Buddha ditanyakan, guru gitu. Nanti pengen masuk surga apa neraka? Neraka. Kenapa guru? Yo, gue ngonconi kowe kabeh ngono. Jadi buat menghibur gitu. Iya. Oke Pak Ganda, saya kira waktunya sudah di penghujung. Iya. Barangkali masih ada 1-2 kata yang ingin disampaikan terkait dengan ini, silakan. Iya, oke. Tips-tipsnya. Ya, jadi Gendeng West ini ya sebisa mungkin kita menghindari apalagi mengumpulkan kiat sukses, tetapi kita perlu mempraktekkan prinsip-prinsip kehidupan yang nanti dari prinsip kehidupan yang dipraktekkan tadi itu bisa menjadi kiat sukses yang gue banget. Good. Karena setiap orang itu pasti punya kiat sukses, dan ketika kita ya praktekkan kiat sukses dari seorang mentah-mentah ya pasti gagal. Karena latar belakangnya sudah sangat berbeda. Kiat sukses itu seperti masakan, harus kita masak dulu dengan bumbu kita. Ya. Jadi prinsipnya seperti tadi ya saya katakan, becik ketitik olo ketoro. Ya. Jadi kalau kita itu mau berbuat baik, mau berbuat jahat, nggak usah dipamerkan, nggak usah ditutupi, pasti nanti ketahuan. Agar apa? Ya kita bisa lebih ikhlas lagi. Gitu. Kemudian yang kedua, ngunduh wayu pakarti, nggak usah takut. Ya, orang akan kaya itu sudah pasti ketika dia memberi banyak. Entah orang yang diberi itu mengembalikan apa tidak, pasti nanti dia dapat pengembalian. Hanya orang yang berbeda, itu prinsip. The more you give, the more you get. Pasti. Jadi kalau kita itu masih miskin sekarang, entah materi, entah spiritual, itu kita belum cukup memberi kepada kehidupan. Ya, setuju. Terus pokoknya pasti perbanyak aja memberi, entah kapan, entah di mana, itu pasti nanti kita jadi orang kaya. Pengen banyak pengembalian, banyak memberi. Betul, seperti itu. Gitu. Nggak usah nagih, Pak, nanti alam yang nagih. Iya, terus mastis ya itu, Pak ya. Betul, tapi secara profesional kita punya bisnis, ada tagihan, ada ditagih. Cuma nanti ditagih orang bayar, sudah ikhlaskan aja. Yes. Nanti ada yang membayar. Keren, luar biasa ya. Kita tunggu terus inspirasinya beliau ini ya. Masih banyak buku-buku. Masih banyak. Malah bukunya dan bukunya keren semua ya. Pak Ganda, saya kira itu ya yang bisa kita share kepada Sobat Kendel, dan terima kasih. Jangan lupa di share, di like, komen, tanya ya. Nanti kalau beliau nggak jawab tak WA nih. Dan juga di subscribe lalu
dibunyikan loncengnya. Iya. Iwak hiu daging kandel. See you, Cak Kendel.